wa husni dzan bihi, selalu berbaik sangka dengan Allah. Ini adab ma Allah, berbaik sangka dengan Allah. Arti berbaik sangka lawan Allah itu apa maksudnya? Bahwa meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu adalah tujuannya baik. Tujuannya baik. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti tujuannya baik. Itu husnuzan billah, berbaik sangka dengan Allah. Kenapa yang diterima dari Allah pasti tujuan Tuhan itu baik. Allah menakdirkan kita berbuat taat, lalu kita bisa taat kepada Allah, baik. Allah menakdirkan kita berbuat maksiat, tujuan Allah bagus, agar kita apa dengan maksiat itu, agar kita sadar bahwa kalau kadar dijaga Allah kita jatuh dalam maksiat. Dengan maksiat itu kita sadar bahwa kita orang yang hina. Dengan maksiat itu sadar kita mesti tobat kepada Allah. Nah, jadi walaupun Allah itu menghendaki kita maksiat, walaupun kita mesti husnuzan dengan Tuhan. Ini tujuan Tuhan baik, agar aku ini merasa bahwa diriku ini memang hamba yang kotor, hamba yang mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu husnuzan billah, selalu berbaik sangka dengan Allah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian adab dengan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, itu bagian adab-adab batin, adab-adab hati, ikhlas, ridha, apalagi yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji Allah. Jar Tuhan, bila engkau melakukan ini dibalas ini, yakin sedikit pun kada ragu. Itu ngarannya adab dengan Allah. Apalagi malu terhadap Allah, mengutamakan Allah atas yang lainnya, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Nah, itu termasuk adab batin, adab batin seorang hamba. Nah, semuaan itu bisa kalau sudah kita muraqabah, merasa dilihat selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang zahir adab wa kamubadaratil imtisal, seperti segera menjunjung perintah. Bila Allah menyuruh ini, lah kasih, jangan berlambat-lambat. Orang azan artinya Allah nyuruh sembahyang, kalau beradab lah kasih sembahyang itu. Nah, itu adab. Wajtina bin nawahi, segera menjauhi larangan. Ujar Tuhan, jangan melakukan ini. Begitu mendengar ada Quran, ada hadis mengatakan jangan melakukan ini, lah kasih ampih, lah kasih kembali kepada Allah. Orang umpamanya melakukan riba, selama ini belum sadar, belum tahu apa itu riba. Begitu mendengar firman Allah, mendengar hadis-hadis Rasulullah bahwa riba itu akan matinya su'ul khatimah, akan diazab dengan neraka, larangan Tuhan riba, segera berhenti daripada riba. Jangan berpikir panjang. Namun aku ampih riba kayak apa rumah, maka rumah ini berhutang riba, dijual kemana guring. Nah, setiap kali kita melaksanakan perintah Allah, Allah pasti akan menjamin keselamatan kita. Maulah Tuhan menyuruh kita sengsara, kada mau. Bila Allah menyuruh sesuatu, pasti ada manfaat yang kembali kepada kita. Segera. Itu adab yang zahir. Wa hifzal jawarih, menjaga anggota-anggota tubuh. Wal lisan, terutama lisan. Itu tadi beradab
lisan ini, kadang-kadang lisan kita ini kada beadab lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang bujur menurut hati belum tentu bujur diucapkan. Sesuatu yang mesti diiktikadkan oleh hati belum tentu tepat diucapkan, karena ada adab masing-masing. Kalau kita melihat anjing misalnya, dalam hati kita ayo jatuh PL Allah, tapi jangan sekali-kali di mulut kita bahwa anjing itu ciptaan Allah. Itu kada beadab mulut kita, kada beadab. Walaupun dalam hati kita i'tikadkan bahwa anjing itu adalah perbuatan Allah, ciptaan Allah, tapi di mulut kita kalau mengatakan anjing itu ciptaan Allah, itu kada beadab dengan Allah. Maka kalau orang bertakun, anjing itu olahan siapa? Nah, jawaban yang benar adalah seluruh binatang yang melata itu ciptaan Allah. Nah, itu beradab dengan Allah. Anjing itu ulahan siapa? Ulahan Allah. Itu kada beadab walaupun bujur di hati, tapi diucapkan salah. Ada kotoran tahi kambing, tahi kambing, dalam hati kita meyakini bahwa itu adalah ciptaan Allah. Dalam hati diucapkan tahi kambing ulahan Tuhan, kada beadab lawan Tuhan. Kalau orang bertakun tahi kambing itu ulahan siapa? Kambing sebagian ulahan Tuhan. Nah, itu beradab lawan Tuhan marahnya. Kambing itu ulahan Tuhan. Jadi jangan dikatakan bahwa tahi kambing itu ulahan Tuhan, itu kada beadab lawan Tuhan secara syariat lisan kita. Walaupun di hati kita i'tikadkan bahwa itu semua adalah ciptaan Allah. Nah, wa hifdzul lisan wal jawarih amma nahallahu ta'ala anhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya bahwa merasakan bahwa Allah itu dekat dengan diri kita, itulah namanya dekat dengan Allah. Bila sudah kita merasakan bahwa Allah Ta'ala itu dekat dengan kita, maka kita akan merasa bahwa kita selalu dipantau, dilihat, didengar, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Bila kita merasakan dilihat, diawasi oleh Allah, kita akan berhati-hati, Ujar Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, menukil perkataan ulama, kalau orang berbuat maksiat sedangkan dia meyakini Allah Ta'ala melihat, itu orang sangat berani kepada Allah. Orang itu melakukan maksiat padahal dia yakin bahwa Allah melihat, berarti orang ini sangat berani kepada Allah, sangat berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi membuahkan murakabah, membuahkan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, kalau supaya bisa usul kepada Allah, disebutkan pada hikmah yang lalu, kita memperbanyak zikir la ilaha illallah dengan hadir hati bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, untuk bisa murakabah ini, para ulama mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak zikir Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Itu di hati, diulang-ulang supaya bisa murakabahnya. Allahu ma'i, Allah besertaku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang aku. Allahu syahidun alayya, Allah menyaksikan atasku. Ulangi aja, baca berapa kali sehari. Kayak ini jadi selalu merasa dipandang Allah, merasa disaksikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau untuk usul amaliyahnya la ilaha illallah, perbanyak. Kalau hendak dapat murakabah ini, nah perbanyaklah zikir Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Diulang-ulangi sambil dipaham artinya. Allah beserta aku, Allah memandang aku, Allah menyaksikan atasku.
Kalau ada hitungannya berapakah sehari. Nah kalau sudah itu mahir jadi kebiasaan, kena akan timbul kita murakabah, itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.